Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, indikator yang kami sampaikan adalah perkembangan ekspor dan impor Kota Batam 2020 kondisi Desember. Artinya bahwa kita bisa menyampaikan pagi hari ini sampai dengan 1 tahun penuh 2020 kondisi bagaimana perkembangan ekspor impor yang melalui pelabuhan-pelabuhan di Kota Batam. Di mana pada Desember 2020 ekspor kita mencapai 878,38 juta US dollar. Artinya dengan angka ini ada kenaikan sedikit, ada penurunan sedikit. Kalau kita bandingkan secara man-to-man 2,85 turun ekspor kita dibandingkan dengan November 2020. Tetapi kalau kita bandingkan secara year on year, Desember 2020 dibandingkan dengan Desember 2019, maka terjadi kenaikan 6,22%, di mana pada Desember 2019 ekspor kita hanya mencapai 826,95 juta US dollar. Nah, ada kenaikan yang kami catat, ada kenaikan beberapa komoditi pada sektor non migas, antara lain yaitu komoditi kakao, coklat naik yang cukup tinggi 30,2%. Kemudian mesin-mesin peralatan listrik kita juga naik 3,92%. Benda-benda dari besi dan baja juga mengalami kenaikan 3,27%. Jadi walaupun secara agregat itu mengalami penurunan 2,85, tetapi beberapa catatan kami komoditi-komoditi yang cukup menjadi komoditi unggulan kita juga mengalami kenaikan seperti kakao, mesin peralatan listrik, dan benda-benda dari baja yang naik dibandingkan dengan kondisi November 2020. Slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat secara agregat selama 1 tahun kalender penuh 2020 ekspor kita itu mencapai 9,52 miliar US dollar. Kalau kita bandingkan dengan 2019 yang tercatat 8,78 miliar US dollar, tentu saja bahwa ekspor kita mengalami kenaikan selama 1 tahun penuh 8,51%. Patut kita syukuri bahwa total ekspor yang mengalami kenaikan ini ternyata lebih disebabkan karena kinerja non-migas kita yang cukup bagus selama 2020, di mana ekspor non-migas mencapai 8,71 miliar US dollar dibandingkan dengan 2019 sebesar 7,17 miliar US dollar, maka kinerja ekspor non-migas kita mencapai kenaikan 21,49%. Nah, di satu sisi sektor migas kita mengalami penurunan cukup dalam 49,37%, atau yang sebelumnya 2019 ekspor migas kita 1,61 miliar US dollar, selama 2020 hanya mencapai 0,81 miliar US dollar. Namun sekali lagi ini patut kita syukuri bahwa di antara indikator-indikator yang lain, antara indikator-indikator yang lain, salah satu indikator yang cukup menggembirakan bagi kita adalah indikator ekspor impor yang masih bertahan di tengah-tengah pandemi 2020 yang lalu. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita penasaran sebenarnya kinerja non-migas kita itu apa saja. Kinerja ekspor non-migas itu yang terdiri dari sektor industri pengolahan, kemudian tambang dan pertanian. Mari kita lihat dalam grafik berikut ini. Ternyata bahwa ekspor industri pengolahan kita kinerjanya juga luar biasa. Ada penaikan 21,75% dengan angka
atau nilai ekspor 8,6 miliar US dollar dibandingkan dengan 7,06 miliar US dollar pada tahun 2019. Kemudian juga ada kenaikan pada ekspor sektor pertanian, walaupun sektor pertanian ini share ekspor kita hanya mencapai 1,12%, tidak sampai 2% share ekspor di sektor pertanian, tetapi patut kita syukuri juga terjadi kenaikan 27,08% dari 0,08 miliar US dollar menjadi 0,11 miliar US dollar. Kemudian sektor yang ketiga di sektor non migas yaitu sektor tambang itu mengalami penurunan cukup dalam, sangat dalam ya, 99,61 ekspornya, walaupun ini tidak perlu kita khawatirkan karena share-nya sangat kecil sekali, tidak sampai 0,01%, jadi sangat kecil sekali share. Nah, Bapak Ibu sekalian, pangsa ekspor kita itu kita masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Yang pertama adalah ke Singapura 39,27%, kemudian yang kedua adalah ke Amerika Serikat 19,79%, dan yang ketiga ke Tiongkok 5,97%. Tapi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti bisa lihat pada draft BRS yang akan nanti kami sampaikan. Ada minimal ada 10 negara tujuan ekspor kita yang kami sajikan dalam tabel kedua. Nah, dari grafik garis berikut ini Bapak Ibu sekalian yang berwarna ungu, maka bisa kita underline bahwa kinerja ekspor kita sekali lagi kalau kita bandingkan dengan yang berwarna hijau 2019 memang tidak lebih buruk begitu ya dibandingkan dengan 2019. Artinya kita masih sekali lagi masih mampu bertahan kinerja ekspor kita selama 2020 dibandingkan dengan 2019 dan juga 2018. Itu adalah perkembangan ekspor. Kemudian bagaimana dengan impor kita? Kalau di ekspor di bulan Desember kita tadi sedikit mengalami penurunan secara man-to-man sebesar 2%, namun berbeda kebalikan dengan kondisi impor kita di bulan Desember 2020, Bapak Ibu sekalian, bahwa impor kita mencapai 835,24 juta US dollar, artinya terjadi kenaikan 21,7% kalau kita bandingkan dengan kondisi November 2020, atau juga terjadi kenaikan impor 8,89% kita bandingkan dengan Desember 2019. Artinya bahwa kinerja impor kita itu tahun 2020 di bulan Desember sangat bagus, bahkan mengalami kecenderungan naik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa ini saya katakan bagus? Karena lebih dari 90% komoditi ekspor kita adalah merupakan bahan baku, merupakan bahan penolong, merupakan barang-barang modal bagi kegiatan industri manufaktur ekspor kita di Kota Batam. Jadi artinya bahwa impor ini merupakan indikator dini bagaimana kinerja ekspor bulan-bulan berikutnya di Kota Batam terutama. Bahwa berbeda dengan daerah lain, bahwa konstruksi atau komposisi dari impor kita itu sangat dominan sekali adalah barang-barang modal, barang-barang penolong, dan barang-barang baku atau barang-barang sebagai komoditi untuk melakukan industri manufaktur di bidang ekspor.
Nah, kinerja impor kita secara agregat 2020 Bapak Ibu sekalian senilai 8,51 miliar US dollar. 2020 kalau kita bandingkan dengan impor 2019 7,99, maka terjadi kenaikan 6,47%. Ya, nilai kenaikannya hampir sama dengan kenaikan ekspor, di mana ekspor kita tadi mengalami kenaikan 8,51%. Nah, di impornya kita mengalami kenaikan juga 6,47%. Jadi artinya bahwa masih selaras antara ekspor dengan impor. Kenaikan impor non migas sebesar 6,88% dengan nilai 8,47 miliar US dollar. Kemudian impor non migas kita mengalami penurunan 0,04 miliar US dollar atau turun sebesar 43,66%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat impor non migas itu terdiri sama dengan ya di sektor ekspor, terdiri dari impor industri pengolahan, barang-barang industri pengolahan, kemudian impor hasil pertanian, dan kemudian impor barang-barang tambang. Maka dapat kita lihat pada grafik bahwa impor industri pengolahan kita mengalami kenaikan 7,21% dengan nilai 8,3 miliar US dollar. Kemudian impor hasil-hasil pertanian mengalami penurunan 8,82% dengan nilai 0,16 miliar US dollar, dan impor barang tambang itu mengalami kenaikan 44,49% dengan nilai 0,01 miliar US dollar. Nah, impor kita datangkan dari negara sama dengan ekspor, ya, dari negara Singapura paling utama dengan persentase 34,7% atau senilai 2,95 miliar US dollar. Kemudian yang kedua, impor kita datangkan dari Tiongkok 16,6% dengan nilai 1,41 miliar US dollar, dan yang ketiga adalah impor dari Jepang dengan persentase 6,94 atau 590,18 juta US dollar. Ada yang menarik bahwa kalau kita lihat grafik garis pada perkembangan ekspor di bulan Desember itu mengalami penurunan dibandingkan dengan November. Namun kalau kita lihat di grafik garis impor ini yang berwarna ungu, maka di bulan Desember ternyata mencatatkan diri sebagai bulan dengan ekspor tertinggi sepanjang 2020. Jadi ini agak menjadi anomali bagi kita, namun mudah-mudahan ini merupakan indikator atau indikasi yang bagus, karena dengan banyaknya nilai impor pada bulan Desember 2020 ini akan menggerakkan nanti perkembangan ekspor kita pada awal tahun Januari atau mungkin di Februari 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, yang slide terakhir dari perkembangan ekspor ini dapat kami sajikan adalah dengan nilai ekspor kita 878,39 juta US dollar dibandingkan dengan impor 835,24 juta US dollar, maka surplus neraca perdagangan kita di bulan Desember 2020 adalah sebesar 43,15 juta US dollar. Lumayan kalau kita kalikan dengan rupiah sebesar 14.000, ya cukup lumayan. Dan sepanjang tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember, Bapak Ibu, catatan ekspor Kota Batam yang mencapai 9,52 miliar US dollar dibandingkan dengan impor
sebesar 8,51 miliar US dollar, maka sepanjang 2020 surplus neraca perdagangan kita itu mencapai 1,012 miliar US dollar ya. Sekali lagi, catatan surplus neraca perdagangan kita sepanjang 2020 itu mencapai 1,012 miliar US dollar. Jadi sudah tembus di 1 miliar catatan surplus neraca perdagangan kita di sepanjang 2020.